bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, mendahulukan sesuatu yang dicintai oleh Allah yang akan kita kepadanya. Kita katakan dahulukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulukan kedudukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada penyesalan nanti seorang manusia yang kepada Allah, melainkan penyesalan karena dia tidak karena dia tidak bersifat yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan dalam buku ada saya sebutkan bagaimana seseorang melakukan ketundukan kepada orang lain, termasuk yang dimaksud di sini. Bagaimana disebutkan mentaati pemimpin dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah, mentaati atasan dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati komandan, mentaati bos, mentaati siapapun dengan dia meninggalkan ketaatan kepada Allah. Kita perhatikan surah Al-Ahzab Allah mengatakan, "Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar." Pada hari tatkala wajah mereka dibolak-balik di dalam neraka. Ya, yaquluna ya laitana. Mereka pun berkata, sekiranya kami sekiranya kami dulu di dunia atau Allah, kami mentaati wa ata'na Rasulullah, kami juga mentaati Allah. Mereka menyesal pada waktu di dunia mereka tidak mentaati Allah, mereka tidak mentaati Rasul. Siapa yang mengatakan kalau Allah tidak Rasul? Mereka pun mengatakan wallahu rabbana, dan mereka pun berdoa, ya Tuhan kami, inna ata'na sadatana, sesungguhnya kami dulu di dunia lebih mentaati pemimpin-pemimpin kami, atasan-atasan kami, pembesar-pembesar kami, waktu warahmana, petinggi-petinggi kami, lebih kami patuhi, lebih kami dahulukan perintah. Lalu mereka pun menyesatkan kami dari jalan, sehingga mereka meminta kepada Allah pada ayat-Nya dibaik ya Allah, berikan azab kepada mereka pemimpin kami dua kali lipat adanya, wal'anhum la'nan katsira, dan anak mereka laknat yang besar. Minta kepada Allah dan berikan laknat kepada pemimpin. Tapi ketika di dunia dipatuhi bisa-bisa, mati-matian, meskipun harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, itu ada saya sebutkan, berlindunglah dari imarat musuh. Ya, ini poin penting yang harus kita sampaikan. Hadis dari Jabir bin Abdullah, Nabi mengatakan kepada Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab bin Ujrah, a'adzaka Allah min imarati musuh. Wahai Ka'ab bin Ujrah, aku berlindung kamu dari pemimpin-pemimpin yang buruk. Kemudian ditanyakan, wa ma imaratu sultan? Siapa itu pemimpin yang bodoh ya Rasulullah? Umara'u yakunu ba'di, pemimpin yang akan bermunculan nanti setelah. La yahtaduna bi hadi, mereka tidak mengambil petunjuk. Wa la yastaduna bi sunnati, mereka juga tidak mengambil sunnah-sunnah. Faman sadaqahum bi kadzibihim, barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka, dia bohong. Ya. Kenapa difitnahkan? Karena Allah. Kemudian wa'anahum 'ala dzulmihim, membantu kezaliman mereka. Dia berbuat zalim, dia berbuat curang, dia berbuat korupsi, karena kita bawa tahu itu kezaliman tapi tidak dinasihati. Dibantu. Ya, dibantu oleh dia sebagai wartawan, dia juga ikut membantu anak-anak polisi. Sebagai wartawan dia juga ikut menyiarkan kezaliman yang membantu. Sebagai ulama yang hidup, dia juga berfatwa membenarkan juga iman. Kemudian Rasul mengatakan faulaika lasmin, mereka tersebut tidak termasuk. Wa lasminhum, aku juga tidak termasuk bagian daripada mereka. Wala yaridun ala hawdi, mereka tidak akan pernah diberikan di neraka. Nabi memberikan pengecualian, wa man lam yusaddiqu bi kalbihi, barang siapa yang tidak mau membenarkan kebohongan mereka. Meskipun saya bawa kalau terus saya lakukan, meskipun saya bawa kalau terus saya tidak nasihat. Kemudian walau ilmu ala ini juga tidak mau membantu. Tidak. Kenapa Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa? Kalau berbuat dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan dorong-dorong dan perbuatan dosa. Kemudian
Rasul mengatakan yang seperti itu, faulaika minhum, mereka termasuk wa ana minhum, aku termasuk bagian daripada mereka, wa sayajiduna ala mauti, dan mereka akan mendengar. Dan di beberapa televisi sunnah sering disampaikan hadis Hudzaifah bin Yaman. Masuk hadis itu wajibnya mentaati pemimpin dalam kondisi bagaimanapun, meskipun dipukul punggung, meskipun diambil harta. Hadisnya seperti ini. Rasul mengatakan, yakununa ba'di, akan datang nanti setelahku a'immatun la yahtaduna bi-sunnati, pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil petunjuk, wa la yastaqimuna bi-sunnati, juga tidak mengambil sunnah-sunnah. Wa sayaqumu fihim, akan ada nanti di tengah-tengah pemimpin itu rijalun qulubuhum syayatin, nanti mereka seperti hati setan, fi jummanin minsin, di dalam tubuh manusia, tapi hati setan. Ya, pemimpin tapi hatinya setan, jahat. Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, kaifa asma' in adraktu dzalik? Apa yang harus aku lakukan jika aku mendapati pemimpin seperti ini? Rasul mengatakan, tasma'u wa tuti'u, dan mendengar dan mengikuti ini. Wa in darba lahu, meskipun punggung dipukul, wa akhadha malu, dan katamu diambil, asma' wa, dengarkan dan patuhi. Hadis ini dijadikan hujah bahwa ketaatan kepada pemimpin umat, apapun yang diperintahkan oleh kita, apapun wajib, meskipun dipukul, meskipun diambil harta, wajib taat, wajib taat. Seolah-olah hadis ini bertentangan dengan hadis sebelumnya. Dua-duanya sama. Itu di situ sengaja saya buat semua penjelasan di situ, saya buat catatan kaki supaya bisa dibuktikan secara ilmiah. Sengaja semua. Kalau ada doa-doa, boleh catatan kaki, boleh tidak. Yang hadis-hadisnya boleh tidak. Di seolah-olah, nah karena Al-Quran saja tidak boleh dipahami secara tekstual, secara terjemahan. Kenapa harus merujuk kepada ulama tafsir? Hadis adalah penjabaran dari Al-Quran. Juga tidak boleh sembarangan tentang tekstual ayatnya. Maka bagaimana caranya? Sebagaimana Al-Quran, maka ikutlah kita memahami sebagaimana dipahami oleh ulama salaf saleh. Di situ saya contohkan satu saja. Fatwa Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Secara singkat beliau mengatakan wajib taat kepada pemimpin yang adil dan zalim, meskipun diambil harta, dipukul semua. Tetapi innahu la yuta'u ahadun bi maksiatillah. Seseorang tidak boleh ditaati jika perintahnya bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh. Ambil harta situlah, kamu ambil yang kamu. Itu boleh Pak. Kalau kata saya kalian bisa mengambil hati kita, pemimpin mengambil hati kita, tidak dipukul, tidak dipukul, sama. Tapi kalau kita mengambil punya hati, boleh nasihat. Itu kalau kasusnya pribadi. Tapi kalau kasusnya sudah agama Allah,